Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adis Dejeni Fakhira, NIM 2350802071111037. Hari ini saya akan menjelaskan cara mengidentifikasi spesies ikan untuk mata kuliah metode observasi bawah air dengan Bapak dosen Bapak Eko. Oke, jadi sesuai dengan tema yang diambil, yaitu bagaimana sih cara kita mengidentifikasi ikan, khususnya spesies dari si ikan itu sendiri. Kenapa penting gitu kita mengidentifikasi ikan? Karena identifikasi spesies ikan ini merupakan langkah awal pengkajian stok sumber daya ikan itu sendiri. Kalau misalnya langkah identifikasi spesies ikan ini nggak akurat, maka tingkat akurasi itu pada langkah berikutnya akan menyimpang atau nggak sesuai jalan gitu, dan akan mengarah kepada hasil yang underestimate ataupun overestimate, dan mempengaruhi tingkat eksploitasi yang optimal dan langkah-langkah pengelolaannya. Selanjutnya adalah basic anatomy. Jadi sebelum kita mengidentifikasi spesies itu, kita harus mengetahui basic anatomi yang ada pada tubuh ikan. Seperti yang sudah diajarkan pada mata kuliah iktologi semester 1, kita sudah diajari basic anatomi. Contohnya itu kayak dorsal, anal, terus linea literalis, terus bentuk tubuh ikan, jenis-jenisnya, apakah bentuknya bulat memanjang, terus sirip belakangnya apakah tipis, panjang, atau lebar. Terus ada juga apakah memiliki adiposefin, yaitu sirip kecil yang nggak semua ikan tuh ada. Terus apakah si ikan itu punya sirip, apakah mulut ikan berbentuknya memanjang atau kecil, dan begitupun diameter pada mata ikannya itu sendiri. Selanjutnya, bagaimana sih kita mencirikan atau mengidentifikasikan karakteristik dari spesies ikan itu sendiri? Yang pertama, kita bisa lihat dari tanda tubuh. Kita harus memeriksa dan lihat apa ada pola atau tanda yang mencolok pada penampilan ikan. Apakah ada garis vertikal di badannya, ada bintik-bintik, atau ada warna yang memiliki ciri khas dari si ikan itu sendiri. Itu bisa menjadi salah satu faktor kita mengetahui spesies dari ikan itu sendiri. Selanjutnya, bentuk tubuh. Apa bentuknya memanjang atau melebar dan bulat? Selanjutnya, bentuk mulut, mata, dan kepala ataupun di bagian depannya. Ukuran mulut, diameter mata, panjangnya kepalanya, terus dibandingkan dengan bagian tubuh, itu bisa menjadi acuan kita mengetahui spesies dari si ikan itu sendiri. Selanjutnya, karakter siripnya. Apa bentuk dari si siripnya? Pendek kah, panjang, tebal, atau tipis, ataupun bisa jadi melengkung. Selanjutnya, kita bisa lihat karakteristik dari sirip ekor. Apakah halus, kasar, terus misalnya ada alur, dan kalaupun iya ada alurnya, berapa banyak? Apakah dari awal sampai akhir sirip ekornya tuh dari kasar ke halus atau dari halus ke kasar, dan apa warnanya? Kita juga mengidentifikasikan lagi ikan itu dari warna. Apa warna ikannya, apa warna finlets atau sirip kecilnya, dan lain-lain. Atau apakah si ikannya ada garis literalnya. Selanjutnya, dari literal kita bisa lihat dari si sisik ikannya. Apakah ikan memiliki sisik? Itu bisa dilihat pada bagian tubuh ikan. Kalau misalnya nggak ada, dia tuh nggak ada bagian yang bisa kita buka gitu, kayak membuka. Terus selanjutnya dari ukurannya. Apakah ukuran? Nah, kalau misalnya ukuran ini tuh bisa menjadi acuan yang memberitahu banyak hal menurut saya. Ini bisa dilihat pada presentasi kali ini. Saya akan mengidentifikasikan perbedaan ikan yang tidak begitu berbeda, yaitu mirip. Salah satunya itu yellowfin tuna dan big eye tuna. Nah, ini ada ikan yellowfin tuna. Dia tuh memiliki warna yang sama, mirip seperti big eye tuna, tapi kita akan membahas apa perbedaan dari yellowfin tuna dan big eye tuna. Yang pertama, saya akan membahas tentang yellowfin tuna. Jadi yellowfin tuna itu memiliki panjang maksimalnya tuh 230 cm, 239 cm, tapi memiliki panjang umumnya tuh
150 cm. Terus si ikannya tuh panjang saat dewasanya berkisaran 103,3 cm. Dan lingkungannya tuh dia berada di lautan dan merupakan ikan pelagis. Kisaran juvenilnya tuh berukuran 50 cm, 50 meter dan dewasanya 50 sampai 250 meter. Morfologinya, badannya tuh berbentuk fusiform, ramping, bisa dibandingkan dengan lebih ramping dibandingkan sama Big A. Jadi kalau misalnya dilihat badannya, si yellowfin tuna tuh lebih body goals daripada si Big A tuna, dan memiliki mata yang lebih kecil tetapi kepalanya tuh besar. Jadi mata kecil, kepala besar. Untuk taksonomi yellowfin tuna, kingdomnya itu Animalia, filumnya Chordata, kelasnya Actinopterygii, ordonya Perciformes, familinya Scombridae, genusnya Tunus, dan spesiesnya Tunus albacares. Selanjutnya kita akan melihat lebih close up lagi yellowfin tuna pada saat juvenile. Sesuai dengan deskripsi umum yang tadi saya bilang, kalau misalnya kepala yellowfin tuna tuh besar tapi matanya tuh kecil gitu. Dan badannya tuh lebih ramping, pokoknya lebih kurus, pokoknya lebih body goals daripada si Big A tuna. Ini yellowfin tuna dilihat secara dekat, memiliki ukuran yang tidak terlalu besar intinya daripada si Big A tunanya itu sendiri. Terus dia tuh punya sirip yang warnanya tuh mentereng banget, yaitu warna kuning, dan di bagian antara kepala sama badan tuh ada warna kuningnya juga. Selanjutnya ada target spesies Big A tuna atau kita sebutnya BET. Jadi Big A tuna tuh berat atau maksimal panjangnya tuh 290 cm, panjang umumnya tuh 180 cm. Tapi panjang pada saat dewasanya tuh kisaran 100 sampai 125 cm. Lingkungannya berada di laut, merupakan ikan pelagis laut, dan kisaran kedalamannya tuh berada pada 0 sampai 1500 meter. Morfologinya, ikan berukuran besar, ikannya tuh memiliki ukuran yang besar, sirip punggung pertama besar dan dalam, memiliki mata yang besar lebih khas daripada si yellowfin tuna. Terus sifat sisi bawah dan perut agak keputihan, sebuah band biru literal di sepanjang ikan. Nah, sirip dorsal pertamanya berwarna cukup kuning, sirip dorsal dan anal kedua berkilau kuning cerah, sirip-sirip kecil berwarna hitam. Ini Big A tuna dilihat secara dekat, kalau misalnya si siripnya itu yang paling belakang tuh warnanya lebih hitam. Terus di bagian antara kepala sama badannya tuh nggak kayak sama yellowfin tuna. Tapi kalau misalnya kita lihat dari jauh emang nggak jauh beda. Tapi kalau misalnya kita lebih melihat lebih dekatnya lagi tuh ternyata ada perbedaan yang signifikannya, itu di bagian kepala, di bagian warna yang ada di kepala sama badan dan ukuran matanya. Dan juga pada siripnya tuh berbeda gitu. Kalau misalnya yellowfin tuna tuh warnanya kuning, kalau misalnya Big A tuna tuh warna kuning kegelapan dan menjadi hitam. Selanjutnya, identifikasi ikan madihan dengan Big A tuna dengan kriteria visual. Kalau misalnya identifikasi ikan tuna yang segar adalah suatu hal yang relatif mudah, karena malahan untuk yang masih berukuran kecil, tanda-tanda badan dan morfologi badan itu tuh terlihat lebih jelas dan mudah dipastikan gitu. Sekarang kita akan mengidentifikasikan spesies ikan melalui secara morfologinya. Dari sirip dada dan sirip perut, kalau misalnya sirip dada dari mata besar tuh lebih panjang. Kalau misal dari ikan yellowfin tuna tuh lebih pendek. Terus kalau misalnya dilihat dari operculum dan matanya, kalau yellowfin tuna ukuran mulutnya tuh lebih kecil dan di bagian atas kepalanya itu ada warna kuning yang itu ciri khasnya sendiri. Terus kalau Big A tuna ukuran matanya tuh lebih besar dan mulutnya tuh lebih terbuka atau lebih besar daripada si yellowfin tuna. Terus dari sirip ekornya dilihat dari Big A tuna, di bagian sirip paling belakangnya itu warnanya itu lebih hitam. Kalau misalnya yellowfin tuna sirip belakangnya itu lebih berwarna kuning.
Lalu untuk si finletnya, kalau finlet yellowfin tuna tuh warnanya bener-bener kuning, tapi kalau misalnya big eye tuna warnanya tuh agak kegelapan tapi masih ada campuran kuningnya. Pokoknya si yellowfin tuna tuh kuningnya lebih menyala gitu. Selanjutnya ada dari bentuk tubuhnya. Dari bentuk tubuhnya aja udah dilihat seperti yang awal saya bilang, kalau misalnya yellowfin tuna tuh lebih ramping daripada big eye tuna. Selanjutnya garis pada tubuhnya. Kalau yellowfin tuna memiliki garis pada tubuh di bagian perut atau bagian bawah, yang dimana garis-garis pada tubuhnya tuh lebih kecil-kecil. Dan kalau big eye tuna itu kayak hampir seluruh tubuhnya ada garis-garis, dan garisnya tuh lebih membesar. Terus warna hitam pada tubuhnya tuh lebih dominan daripada si yellowfin tuna. Selanjutnya ada secara anatomi. Untuk hatinya, big eye tuna, hati big eye tuna tuh lebih kecil, dan kalau yellowfin tuna tuh lebih besar dan agak panjang. Terus untuk gelembung renangnya, kalau untuk yellowfin tuna gelembung renangnya tuh gak terlalu panjang, dan kalau dari big eye tuna itu lebih memanjang gitu. Mungkin sekian informasi cara mengidentifikasi spesies ikan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.